Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, mohon izinnya nanti saya akan berbagi pengalaman tentang tempat-tempat yang saya kunjungi ya. Yang saya hormati Ketua BPD dan perangkat desa termasuk RT RW. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu saya hormati juga kepada Bapak Kantip ya. Di sini bersedia juga hadir karena ini menyangkut tata kelola. Ya kadang-kadang ada konflik sedikit gitu. Jadi harus kita atasi dan kita benahi. Baik, dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Harisman, sampai 17 itu di Riau untuk mengatasi persoalan energi terbarukan termasuk PLTS dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dan itu semua kegiatan pemerintah. Lalu saya baru keliling Indonesia itu dimulai tahun 2019. Saya pertama di Lampung. Lalu kemudian ada permintaan di Sulawesi Selatan di tahun 2000. Setelah itu di Liagu, Kalimantan Utara. Jadi sebenarnya saya keliling ya. Terakhir kemarin di NTT, sempat juga ke Papua. Kalimantan itu saya memperbaiki, tetapi melalui kontraktor. Jadi itu proyek pemerintah, tapi saya mendampingi kontraktor lokal untuk supervisi bagaimana cara memperbaikinya itu di desa Muara Anggelam, Kutai Kartanegara, kalau untuk di Kalimantan ya. Sebenarnya saya freelance, tidak terikat pada satu apapun, karena saya tidak mau bikin perusahaan dengan tujuan biar kawan-kawan distributor yang berkaitan dengan EBT ini, seperti yang punya limiter, yang punya baterai, dan lain-lain itu, kontraktornya juga, itu tidak sebagai pesaing, tidak sebagai kompetitor, akan tetapi saya dengan mereka adalah sebagai mitra semua. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan bagaimana mencari energi limiter, saya bisa bantu. Misalnya ada yang rusak, cari alat, bisa saya bantu. Lihat pola selama ini bahwa PLTS itu bisa dikerjakan, bisa diselamatkan apapun bentuk kerusakannya. Mangkrak 2 tahun pun itu ada di Balang Candi di Sulawesi Selatan, kami selamatkan bersama perangkat desa. Dan alhamdulillah sekarang 24 jam. Jadi tidak ada alasan itu. Persoalan budgeting atau penganggaran itu persoalan lain. Artinya banyak opsinya. Opsi mulai dari dana pemerintah, penyertaan modal ke BUMDes, swadaya masyarakat, lalu sistem kontrak juga bisa tanpa modal. Artinya desa itu tidak ada kas, saldo PLTS-nya sudah digelapkan misalnya, tapi ada itikat baik dari perangkat desa untuk menyelamatkan PLTS supaya kembali hidup listriknya, itu bisa. Tapi syaratnya hanya aset tidak ada yang hilang. Kalau aset sudah hilang nggak bisa, mendingan bikin baru. Kalau baru ini kan 8 miliar ini Pak. Oke, jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Waktu presentasi saya di kementerian itu di bulan Juli. Jadi sebenarnya kementerian itu terbuka untuk sharing, artinya bertukar pikiran dengan NGO. NGO itu mereka pakai JIS ya, Yayasan Jerman Indonesia yang bergerak di bidang energi. Tapi fokus mereka itu di Indonesia bagian timur, di NTT, di Papua. Kalau untuk Sulawesi dan Kalimantan kayaknya belum. Ada lagi
yang di bawah PBB juga ada akses kalau salah namanya. Jadi mitra kementerian ini rupanya banyak, termasuk saya juga secara pribadi sebagai teknisi atau tenaga ahli itu sebagai mitra mereka untuk memberikan masukan. Nah, masukannya yang saya berikan kemarin itu adalah bagaimana PLTS itu diselamatkan dan keberlanjutannya seperti apa tanpa disupport oleh dana pemerintah. Artinya masyarakatnya yang dibikin mandiri ya, mandiri tata kelola. Nah, kemudian saran lainnya juga tahun depan mereka akan buka lagi kegiatan pengadaan PLTS seluruh Indonesia. Jadi kalau ada desa lain ingin mengusulkan PLTS baru, itu melalui SDM provinsi masing-masing, itu dibuka 2024 dengan 2 jalur. Yang pertama jalur APBN murni, artinya mereka yang mengadakan, melelang, tapi itu biasanya kapasitas besar, di atas 50. Tapi kalau yang kecil-kecil, itu dia transfer ke APBD provinsi dalam bentuk DAK. Nah, artinya yang melelang itu provinsi. Jadi alhamdulillah selama saya berkelilian sejak tahun 2019 itu sampai sekarang di Komisi 7 itu yang mereka pertanyakan, informasi yang saya dapatkan dari staf ahli di sana, itu selalu ada komplain dari daerah. Misalnya baru 1 tahun sudah nggak bisa dipakai itu PLTS. Nah, sementara kementerian 1 tahun itu belum diserahkan karena masih tanggung jawab kontraktor, ya kan? 1 tahun. Berarti ini 2018 masih tanggung jawab kontraktor, dan 2018 ke atas itu diserahkan oleh kementerian langsung ke kabupaten. Saya tanya kenapa tidak langsung ke desa, ya kan? Alasan mereka karena kabupaten dianggap mampu untuk memelihara PLTS dan anggarannya ada di situ. Kalau desa katanya masih masih belum ada koordinasi dengan Kemendes. Tapi hasil representasi kemarin mereka berjanji akan diadakan rapat koordinasi dengan Kemendes dalam hal bagaimana desa menganggarkan perbaikan di desa. Gitu. Nah, selama ini yang saya dapatkan di semua kabupaten kecuali di Kutai, selain daripada Kutai dan NTT, kalau NTT langsung diserahkan ke desa, Kutai itu ada yang diserahkan, ada yang tidak, tapi yang mereka menjaga PLTS-nya pakai dana APBN, PBD ya. Waktu naskah hibah di Makassar itu tahun 2018, itu tidak dicatatkan oleh kabupaten di aset daerah. Tapi kalau langsung dicatatkan di aset daerah, otomatis siapapun pemimpin sekarang pasti bisa dicek arsip buku catatan aset, gitu. Nah, jadi istilah hibah di sini itu tidak sama sekali dengan hibah pemberian langsung kepada masyarakat. Misalnya bantuan ternak, bantuan apa lagi ya, kalau di sini apa Pak? Mungkin motor sampah itu kan diserahkan ke masyarakat. Kalau seandainya dijual oleh masyarakat tidak ada masalah karena tidak dicatatkan asetnya, kecuali yang dicatatkan asetnya oleh pemerintah desa. Setiap pemberian ke masyarakat, misalnya apa itu bantuan itu, kalau asetnya dicatatkan di desa berarti nggak boleh dijual. Artinya itu bukan milik masyarakat. Begitu juga ini tetap bagaimanapun aset negara, tidak bisa berubah statusnya, tetap aset negara. Artinya hibah yang dilaksanakan oleh Kementerian ke Bupati itu adalah hibah tanggung jawab pengelolaan. Artinya kalau rusak perbaiki pakai duit. Misalnya kalau diserahkan Bupati pakai APBD kabupaten gitu. Kalau diserahkan langsung ke desa, berarti kalau rusak bisa pakai dana desa begitu. Nah, namun persoalan itu saya tidak akan singgung kalau seandainya ada wacana dana desa masuk ke PLTS. Tapi saya berkomitmen dengan kementerian kemarin, saya fokus bagaimana memberdayakan masyarakat supaya PLTS-nya bisa mandiri.
Artinya pengelola PLTS bisa profesional dan bisa merawat PLTS sampai kapanpun. Saya cari-cari datanya, ini pembangunan 2017, tiba di tahun 2018 di Makassar. Garansi, ada garansi 1 tahun pertama itu garansi sistem, itu kontraktor. Lalu ada garansi 5 tahun itu garansi distributor. Contoh baterai, apalagi itu SCC. Terus ada lagi satu garansi 10 tahun hanya di modul surya. Jadi kalau modul surya itu dipakai secara normal dia rusak. Misalnya operator mengecek tidak ada arus di satu jalur serinya, kan 3 seri itu kan, hilang arusnya, kondisinya fisiknya bagus tetapi tidak bekerja, berarti kondisinya rusak. Itu bisa diklaim karena garansinya itu adalah 10 tahun, berarti berakhir di tahun 2027. Masih ada garansi modul surya itu sekitar 5 tahun lagi. Nah, prosedurnya adalah desa menyurati, kalau saya nggak tahu juga mungkin ke bupati atau langsung kementerian kalau bisa. Nanti kementerian itu akan menyurati kontraktor akan meneruskannya ke pabrik untuk diganti. Pabrik modul surya kan bukan kontraktor yang buat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa PLTS itu rusak? Rusak itu sebenarnya tergantung kondisi di masyarakat, di pengelola juga. Artinya semua salah, nggak ada yang pasti ada salah semua. Misalnya masyarakat melakukan pencurian listrik dibiarkan. Nah, setelah saya keliling Indonesia, persoalannya rupanya bukan masalah, mayoritas itu bukan masalah pembiaran, akan tetapi kompetensi atau kemampuan operator untuk itu kan pelanggaran hukum sebenarnya, mencuri loh. Jadi itu harus ada barang bukti. Walaupun masyarakat sudah curiga pada seseorang, namun kalau barang bukti nggak ada itu masih tetap fitnah. Nah, jadi kemarin waktu di kementerian saya berikan saran, itu kan di BPSDM kan ada pelatihan untuk operator, saya sarankan diberikan keahlian kepada operator untuk mencari rumah siapa yang mencuri listrik supaya bisa dibuktikan di foto arus yang masuk. Dan alhamdulillah di sini operator sudah bisa. Jadi saya pastikan siapapun nanti yang mencuri listrik pasti ketahuan. Operator di sini seharusnya kalau itu ditemukan, ambil barang buktinya, misalnya pengukuran arus SR, ya kan, difoto, tapi fotonya itu dibikin option tanggal lah, misal tanggal dan jam ya, biar tahu kejadiannya jam berapa, itu langsung dipotong SR-nya di tiang. Amankan dulu. Keputusan disambung atau tidak itu diserahkan ke masyarakat. Jangan diadu antara pelaku dengan operator. Itu konflik pribadi sifatnya. Tapi kalau diadu di masyarakat, keputusan bersama, ini kita ada yang mencuri gimana, gitu kan? Atau bikin aturan atau gimana, itu bukan itu keputusan di sini. Saya nggak campur itu. Tapi yang jelas, operator harus amankan dulu, keputusannya masyarakat. Kalau sudah ada aturannya, tinggal jalankan. Karena apa? Karena kalau satu melakukan itu menjadi merembet ke yang lain. Ini ada pembiaran dilakukan juga, nanti yang lain akan melakukan, itu berbahaya. Dampaknya adalah di baterai yang pertama. Baterai itu terkuras habis terus. Status sekarang ini setelah diperbaiki, baterai terpakai sekarang hanya 40%. Jadi saya pastikan masyarakat kalau ingin tambah daya, itu sebenarnya polanya tidak naik
rata semua. Karena kalau diratakan naik, misalnya mampu 500, naik 500 semua kan, itu nanti pola hemat energi tidak ada. Karena kita memakai listrik sesuai dengan kegunaan. Nanti kalau seandainya nggak habis limiter itu, yang hanya pakai lampu, maka lampunya tidak pernah dimatikan siang malam, karena itu 24 jam sekarang. Dengan hari otonom 2 hari. Saya jelaskan sedikit, PLTS hari otonom itu adalah jika 1 hari cerah, sekarang cerah ya kan, besok hujan seharian, PLTS belum mati. Gitu? Dan itu sudah saya hitung lolos. Kapan dia mati? Jika besoknya lagi, lusanya hujan lagi. 2 hari berturut-turut baru mati. Dan itu matinya tidak siang hari, tapi malam mungkin jam 12. Kapan hidupnya? Jika kalau ada siang pagi atau siang matahari kuat naik, maka tegangan naik pada 20%, maka dia otomatis hidupkan kembali. Nah, perlu masyarakat ketahui, PLTS itu mati dan hidup bukan karena operator, tapi karena di sana sudah dipasang alat otomatis. Jadi jangan disalahkan operator. Dia otomatis nanti kalau mati, kalau seandainya 2 hari berturut-turut hujan, berarti masyarakat sudah tahu, oh ini cuaca tidak memungkinkan, dia mati sendiri. Kapan dia hidup? Kalau besoknya hujan lagi, nggak mau hidup itu Pak, jangan dipaksakan, rusak baterainya. Nah, persoalan di luar itu adalah pencurian listrik. Jadi setiap ada pencurian listrik itu ada energi yang hilang menyebabkan baterai itu terkuras terus setiap hari. Jadi dia dipaksa kerja maka cepat rusak baterainya. Berapa jumlah baterai rusak kemarin? Yang penggantian BMS awalnya saya prediksi hanya 4, karena kan kalau BMS rusak kan nggak bisa dipastikan yang mana. Tapi saya prediksi saja, oh ini biasanya di tempat lain yang 100 kW itu paling 4. Makanya saya bawa 4. Sebenarnya masih ada. Rupanya 10. Dan sekarang itu yang belum terpasang ada 6, yang karena di BMS itu tidak ada Pak. Jadi yang terpasang cuma 4, dan sisanya ada sekitar 12 itu memang di dalamnya yang baterainya. Dan itu sudah dilakukan perbaikan semua, alhamdulillah. Tinggal lagi nanti saya pulang, saya kirim BMS-nya yang karena sel itu sudah saya perbaiki, saya coba dengan BMS baru yang bagus, dia berfungsi dengan baik, pengecasannya, pengurasan dan lain tidak ada masalah. Artinya kalau seandainya BMS saya kirim nanti 6 buah, 6 unit, itu akan langsung dipasang operator, langsung hidup. Nah, berarti ada 2 kondisi hasil pekerjaan kita. Kondisi pertama, sebelum masuk yang ini, saya nyatakan tadi saya katakan kenaikan watt itu idealnya tidak semuanya, tapi siapa yang minta saja itu sebanyak 50 rumah Pak. Jadi untuk saat ini ya, untuk bulan ini berapa hari lagi ini, kalau ada ingin masyarakat nambah daya itu bisa dari 400 ke 500 sebanyak 50 rumah. Lalu kalau nanti mungkin 2 minggu lagi BMS datang atau seminggu lagi misalnya, itu operator sudah, kalau sempat masih dalam bulan ini gitu ya, itu bisa nambah 100 rumah lagi, berarti 150 rumah, bisa dari 400 ke 500. Nah, untuk kelanjutannya opsi yang lain itu memasang modul surya. SCC itu sudah baik semua ini. Nah, cuma secara hitungan saya, kalau dipakai itu 2 SCC yang belum terpasang dengan 2 blok modul surya yang kena puting beliung yang disampaikan oleh Pak Kampung, itu sebenarnya baterai itu minimal 70. Jadi sebenarnya saya pertanyakan itu, idealnya maksimal 80. Artinya kalau investasi belanja aset terus desa ini atau masyarakat melalui tata kelola ini, dia maksimal 80. Nah, kalau sudah mendekati 80 unit, maka harus tambah modul, tambah SCC.
Nah itu kan ke depannya. Tapi sekarang bisa bertahap. Misalnya kalau ada wacana desa ingin investasi asetnya di situ, aset negara ditambah 4 baterai tahun depan, silakan. Berarti masyarakat saya kira mungkin bisa sampai ke 800 watt. Tapi kalau mau sampai ke 1000 mungkin tidak tahun ini, mungkin 2 tahun lagi ya. Nah, namun saya sudah ada koordinasi dengan operator bagaimana cara mengukurnya. Mengukurnya PLTS ini mampu. Jadi begini, kenapa PLTS itu tidak rusak? Karena kita harus menyiapkan PLTS itu selalu kapasitas kemampuannya di atas pemakaian. Masyarakat butuhnya segini, dia mampunya begini. Dan dia tidak boleh sama. Karena nanti ada kondisi cuaca yang tidak baik, Pak. Jadi dia harus menutupi kekurangan cuaca. Jadi dia itu hitungannya sebenarnya sekitar 20-30% harus di atas 30%. Itu harus di atas kebutuhan. Makanya kenapa saya wanti-wanti nggak boleh ada pencurian? Karena ini tidak terdeteksi gitu. Menurut hitungan kita kemampuan PLTS di atas ini, tapi ada yang mencuri, nah dia setara. Jadi awalnya operator tidak tahu kalau seandainya ini PLTS belum masalah ini, tapi sudah ada pencurian listrik. Tapi dengan saya bekali mereka kemarin secara teknis, cara mengukurnya di sana, itu di saat mereka pantau sudah ada indikasi pencurian, langsung laksanakan pemeriksaan. Dan saya ukur waktunya 1 jam ketemu siapa pencuri listrik. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang katanya nggak ada, karena ada rumusan yang saya sampaikan di situ bagaimana cara menghitungnya. Artinya indikasi pencurian dulu yang ditentukan, dipastikan ada nggak? Nah kalau ada, lakukan penelusuran dan kalau bisa didampingi oleh Bapak Kantip, karena ini nanti bisa ribut nih Pak dengan masyarakat. Jadi keputusan masyarakat begini, kita laksanakan aturannya, tetapi masyarakat ada yang komplain. Nah, itu yang berkaitan dengan kemampuan ke depan itu bisa bertahap. Namun pesan saya, kalau kita berasumsi 30.000 ya Pak bayar iuran 400 watt, rata-rata itu saya lihat di Indonesia itu 100 watt itu 10.000, masih jauh di bawah PLN sebenarnya. Jadi kalau kita tetapkan kemarin 30.000 nggak apa-apa, itu kan kebutuhan yang sama, nggak perlu kita ubah, nanti ribut lagi. Tetap gitu, cuman kalau yang ada ingin tambah daya itu pengurus yang tetapkan atau desa yang tetapkan harganya. Artinya kalau seandainya setuju ambil, kalau butuh ambil, kalau tidak butuh ambil yang subsidi. Artinya nggak boleh ribut gitu. Kalau merasa butuh, walaupun mahal sedikit aja itu tambah misalnya 5.000 atau 10.000 tambahannya per bulan kan nggak pernah gitu. Tapi kita kan kebutuhan itu yang penting. Kita bercita-cita masyarakat di sini, saya siap bantu selagi saya masih hidup ya, dengan operator dan perangkat desa untuk menargetkan 1000-an. Mau nggak? Alhamdulillah. Dan untuk 100 watt ini bisa Pak, 100 kWp ini bisa tanpa menambah kapasitas. Artinya kalau 100 kWp kan tentu modulnya dipasang, SCC sudah lengkap, paling baterai tambah 4. Itu mungkin targetnya. Nah, nanti masyarakat silakanlah bagaimana rencana budgeting dari dana desa. Lalu pola-pola yang saya sampaikan ini kan namanya OFS atau kelompok masyarakat yang dituju oleh masyarakat untuk mengelola BTS. Ada juga pengelola itu diserahkan ke BUMDes, ada juga. Atau mungkin BUMDes ingin kerjasama dengan OPM, pengelola masyarakat ini, kelompok pengelola, misalnya bikin unit usaha. Nah, saya pesankan apapun yang ingin dilakukan, saya support. Namun harus koordinasi, saya bantu mereka menghitung, jangan sampai tekor, karena
Kalau tekor nanti masyarakat komplain karena keterjaminan 24 jam terganggu. Misalnya ada 2 desa sudah yang berproduksi es. Batu Bingkung itu 7 freezernya, omsetnya 1 freezer itu 1 juta. Jadi mereka ingin kejar bagaimana cara menambah baterai dengan cara berinvestasi. Dan alhamdulillah mereka kemarin sudah beli 2 baterai tanpa dana desa. Artinya dengan produksi es dan non subsidi tadi. Jadi ada paket watt di atas 400. Kalau mereka kemarin subsidinya itu 350, bayarnya 25.000. Ya sama saja tuh. Jadi ada semacam gratis 100 watt. Artinya kalau seandainya masyarakat yang tidak mau bayar bisa kasih 100 watt saja. Ya kan? Jangan disamakan yang bayar, Pak. Nggak adil itu kita. Kita harus melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Kalau minta gratis ini per TS karena menganggap ini hibah, misalnya, boleh kasih 100 saja. Dan 100 itu untuk lampu cukup sampai pagi. Karena bahasa kementerian ini untuk proyek ini sebenarnya adalah bantuan masyarakat penerangan. Bagaimana anak-anak bisa belajar, itu bisa. Itu aja. Kalau ada nilai plusnya itu tergantung bagaimana kesiapan pengelola di sini. Bagaimana menjaga aset, bagaimana meningkatkan kapasitas. Jadi kalau barang sudah diserah kita, ya kita tanggung jawab bagaimananya ke depannya, ya kita harus jaga dan harus ditingkatkan, harus diperbaiki kalau rusak. Karena kalau seandainya minta lagi, nggak mungkin rasanya disetujui. Karena jangankan itu, Pak, di Sulawesi saja masih ada 17 pulau yang minta sampai sekarang belum disetujui. Terus yang nggak dikasih minta lagi. Logikanya gimana? Dikasih nggak? Nggak mungkin. Kecuali ada program lanjutan. Ini kan target negara kita ini kan di tahun 2060 semua net zero emission. Artinya tidak boleh ada pembangkit listrik yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Seperti genset dilarang nanti di 2060. Termasuk batu bara. Jadi batu bara yang ada di Kaltim ini mungkin harus dihabiskan menjelang 2060. Nah, alternatif terakhir ya pasti ya tenaga surya, karena tenaga surya sampai kiamat pun masih ada, ya kan? Oke, jadi selanjutnya perilaku masyarakat dalam penggunaan listrik sebenarnya tidak perlu disampaikan. Biarlah masyarakat akan membentuk hemat energi sendiri. Caranya gimana? Kuncinya adalah tidak ada pencurian listrik. 1. Oke, artinya kalau sudah habis mati, bagi yang tidak boros mati, kan gitu. Nah, yang kedua, PLTS tidak boleh dimatikan oleh operator kalau memang tidak faktor cuaca. Jadi di sana, makanya di sana saya pasang otomatis itu, LVD namanya. Di saat cuaca tidak memungkinkan, dia memang mematikan. Artinya siang cerah begini nggak boleh, dilarang dimatikan sebenarnya. Artinya PLTS ini berkesinambungan 24 jam, nggak mati-mati. Bagaimana teknis di sana itu saya sudah ajarkan. Inverter di rolling hidupnya. Jadi kan ada 6 ya, 6 sekali hidup 4. Karena hitungan saya 4 cukup. 4 nanti minggu depan mati 1, hidup 1. Begitu seterusnya. Jadi ada setiap inverter itu istirahat 1 minggu. Dilanjutkan dengan inverter lain, jadi dia tidak akan mati. Apakah kilat petir dimatikan? Jawaban saya tidak. Kenapa? Selagi peralatan pengamanan di situ aman, ada arrester di tiang, di dalam panel, selagi hijau lampu arrester itu, insya Allah kilatnya dibuang ke tanah, tidak sampai ke inverter yang lain. Kalaupun ada terjadi kasus lolos, itu mungkin dari 1000 kasus hanya 1, dan itu faktor nasib lah ya. Atau mungkin banyak kali ada arrester rusak sudah merah, dia tidak ganti.
Jadi kalau kilat petir sekalipun biar aja hidup, ada masalah, nggak usah dimatikan. Kayak PLN kan mati kan, yang mati itu bukan apa, karena breaker atau fuse ada yang putus, yang pembangkit dia aman. Kita kan mengamankan PLTS, persoalan ada yang putus, ada yang terbakar, jadi kita tidak masalah. Atau TV warga yang putus, ya kan, nggak ada masalah, itu tanggung jawab masing-masing. Karena listrik itu bisa ada petir kilat, kalau selagi dicok ya, walaupun dalam kondisi mati, tetap kena. Mau hidup mau mati kecuali dicabut. Nah sekarang persoalannya bagaimana cara kita mencabut inverter dari jaringan? Nggak bisa. Jadi dia tersambung terus, dan pengaman itu yang kita harus perhatikan baik dalam kondisi baik terus. Jadi perilaku masyarakat kalau hidupnya 24 jam berbeda dengan hidup malam saja. Kalau malam saja limiter nggak habis, misalnya, maka dia tidak ada berpikir bagaimana berhemat, nggak habis juga. Tapi kalau saya hidup 24 jam, besok saya mau nonton TV, ibu ada nonton sinetron misalnya, cukup misalnya 1 jam, ya, maka dia sisakan energi itu untuk siang misalnya, atau untuk cas handphone. Jadi pola itu akan terbentuk sendiri karena listrik kita tidak ada matinya. Kalau dia habis itu kan ngecas ke tetangga. Kalau tiap hari begitu, saya kira mungkin malu juga. Kamu kok bisa berhemat, saya nggak bisa berhemat. Jadi psikologis masyarakat itu biarlah secara alami, natural berjalan sendiri. Karena begini, kalau kita sampaikan masyarakat, kamu harus hemat energi, nggak efektif. Nggak juga ada dampaknya. Karena urusannya nanti bisa di depan kita oke, di belakang. Ya. Jadi selagi limiternya aman tanpa pencurian, dia akan hemat sendiri. Lalu yang kedua, masalah pola tadi itu adalah lampu emergency. Lampu kalau mati kan hidup, ada yang pakai mesin nggak? Itu 50 watt itu satu lampu. Walaupun tertulis itu 11 watt, dia kalau hidup saya ukur itu 50 sampai 60 watt. Artinya bagi siapa yang pakai lampu emergency itu sama saja dia pakai 5 atau 6 lampu sekaligus. Makanya cepat habis pulsa. Kapan itu ada? Karena kemarin hidupnya malam. Misalnya mati menjelang pagi, dia mau tetap ada lampu, maka dia pakai lampu hemat. Kalau sekarang untuk apa gunanya? Karena kita jamin PLTS-nya iya benar. Nah itu makanya jawaban. Lalu kenapa 24 jam juga? Beban puncak yang tadi karena akibat dampak limiter nggak habis, masyarakat tidak pernah menyentuh saklar. Nah gitu, saklar itu nggak pernah disentuh. Ada satu desa itu tidak pernah matikan lampu karena selama ini ada itu malam sampai jam 11, 12. Nanti operator matikan PLTS otomatis mati sendiri, ngapain dimatikan gitu. Sejak saya ini saya lihat, wah ini masih tinggi puncak, beban puncaknya di malam hari jam 8, 9 itu misalnya sampai 19.000. Setelah hidup 24 jam hari pertama mulai turun sampai 4 hari Pak, turun sendiri. Normal di angka 14.000. Bayangkan 5.000 watt turunnya di mana? Nah itu berdampak kepada baterai, karena baterai itu di siang hari itu tidak ada kerja, dia hanya menerima arus dari luar, dari matahari. Kalau siang hari itu matahari langsung ke SCC, inverter langsung ke warga, jadi baterai awet. Bisa dipahami ya, secara teknis mungkin bisa ditanyakan kepada operator. Jadi boleh tes ini bikin usaha kalau seandainya nanti target belanja asetnya kurang. Kalau persoalan ada kontribusi dari desa, lebih baik lagi lebih cepat. Tapi saran saya nggak boleh juga setiap tahun Pak. Dipertanyakan nanti sama inspektorat, ini rutin ini kayak gaji gitu kan? Nggak boleh. Biasanya kalau perawatan itu sekali 3 tahun, ya kan? Misalnya beli baterai, beli
peralatan modul surya segala macam. Setahun depan misalnya, tahun berikutnya nggak boleh gitu. Nah, kenapa kita harus tekankan saldo mandiri di pengelolaan ini? Karena PLTS ini pelayanan. Setiap ada rusak harus diatasi saat itu juga. Misalnya BMS ada yang laporan dari operator bank, ini BMS ada lagi yang rusak ini, harus saya kirim dan uangnya harus ada gitu. Walaupun bisa ngutang beberapa bulan nggak apa-apa lah, tapi kalau bertahun-tahun nggak bisa juga kan. Tapi kalau seandainya mengharapkan dana desa, coba bayangkan, ini saya bukan orang pemerintahan, sekarang minta uang dapat nggak? Ada prosesnya, ada penganggarannya, asistensi pula di DPRD, di inspektorat segala macam. Paling cepat 1 tahun baru dapat uang. Nah, menjelang 1 tahun PLTS sudah mati. Itu sangat berbahaya. Ribut masyarakat nanti, karena listrik ini tidak bisa ditunggu. Saat ini butuh listrik, ya harus diselesaikan saat ini. Jadi nggak bisa menunggu-nunggu. Makanya kita harus bisa menginventarisir, ke depan lagi di 1 tahun nggak aman ini, harus desa bantu. Misalnya ini masyarakat minta sampai 1000 watt, dia mau cepat ini, tahun depan harus investasi. Namun pesan saya, tata kelola yang mandiri itu, pertama akuntabel, ya, artinya kalau mau beli ini kenapa harus jelas alasannya, ya, artinya bisa diukur siapa yang beli, mana laporannya dan segala macam. Lalu yang kedua transparansi, karena selalu ribut di situ. Masyarakat harus diberikan laporan oleh pengelola PLTS, terserah tiap bulan kah, 3 bulan kah, atau paling tidak sekali setahun. Masyarakat harus tahu, karena pengalaman selama ini bagi PLTS yang polanya menabung, jadi iuran selama ini banyak ini, untuk apa uang itu? Malah masyarakat berpikir kita turunlah iurannya, turun iurannya atau malah gratiskan. Itu yang bermasalah. Jadi sama dengan kita berdagang, PLTS ini adalah suatu usaha melayani listrik masyarakat, ada feedbacknya dalam bentuk iuran. Iuran itu harus dikembalikan ke PLTS dalam bentuk belanja aset. Nah, target pesan saya kalau ukuran PLTS ini yang saya katakan selalu di atas kebutuhan, dia harus naik terus kapasitasnya supaya dia tidak ada mati-mati sampai kapanpun. Itu kuncinya hanya mampu belanja aset 1 tahun minimal 30 juta. Itu minimal ya, 30 juta 2 baterai. Jadi tiap tahun beli baterai, uangnya bagaimana mekanisme di sini. Mungkin kalau di BUMDes waktu di Sulawesi saya ada rapat tahunan laba bersih, katakan mereka waktu itu ada 80 juta 1 tahun. Itu sudah bayar operator juga, ada PAD juga di situ. Mereka sektor kalau tidak salah mereka katakan 7.300.000 1 tahun, sisanya itu ada untuk pengurus, ada untuk belanja aset. Nah, belanja aset itu kemarin mereka beli baterai 2, nambah freezer 1 dan seterusnya. Jadi uang itu harus diputar. Kalau tidak diputar mati uang itu, PLTS tidak ikut mati. Siapa yang rugi? Masyarakat juga. Nah, bagaimana tata kelolanya? Saya hanya memberikan wacana. Pertama, pola subsidi silang. Semakin tinggi wattnya diberikan ke masyarakat, maka dia bayar harus lebih mahal. Karena dia itulah yang akan berkontribusi untuk belanja modal tadi, belanja aset tadi. Nah, kalau sudah ada belanja aset tiap tahun, misalnya 2 baterai, pertanyaannya kalau rusak ya biarin aja, nanti dirapel saya ke sini tuh, atau kalau bisa mandiri mereka perbaiki ya silakan. Tapi yang jelas saya sampaikan apa yang saya kerjakan ini saya garansi 1 tahun. Artinya
Kalau rusak lagi SCC atau baterai itu dalam sampai Oktober 2024, maka pembiayaannya hanya transportasi. Itu kalau ingin tertulis silakan, tapi kalau tidak ya ada juga banyak yang tertulis. Biasanya yang diikat kontrak itu hanya yang mereka berhutang. Tapi kalau begini enggak, nanti dipanggil lagi, disiapkan tiket, ya saya pegakan. Karena saya juga keliling Pak, keliling. Saya ke Riau itu paling istirahat 2 minggu, paling lama 1 bulan, nanti keliling lagi. Ini kemungkinan saya ke Liagu lagi nih, karena Liagu saya perbaiki tahun 2020, sudah 3 tahun ini ya. Itu LVD sudah matikan di jam 11, sudah mundur dia. Tahun lalu dia masih 2 tahun itu masih 24 jam, tapi sekarang sudah mundur, dia mati jam 11 malam. Dan mereka sudah anggarkan perbaikan, bukan perbaikan sebenarnya, penambahan modul surya, karena pemeriksaan saya waktu itu modul suryanya banyak yang hangus, yang tidak keluar arus. Jadi ada sekitar 40. Kemungkinan dalam waktu dekat mungkin saya ke sana, karena memang mereka bikin APBDes perubahan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan secara teknis nanti saya jelaskan bagaimana kita bandingkan dengan tata kelola yang lain. Jadi opsi pengelolaan itu banyak dan tidak ada yang tidak hidup kecuali asetnya sudah hilang. Jadi tidak boleh ini diberikan, misalnya mati ya, dibagikan masyarakat, nggak boleh Pak. Boleh diberikan masyarakat, harus dilelang, dan itu harus dicatatkan hasil lelangnya, uangnya berapa masuk dana desa, karena itu aset negara, dan itu harus tertulis semuanya, ada berita acaranya. Jadi kalau ada pemeriksaan, ini kenapa nggak ada ini, rusak atau tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau barangnya nggak ada. Kalau barangnya nggak ada, harus ada rekaman. Misalnya berita acara lelangnya, ini dibeli oleh siapa, itu baru boleh masyarakat minta, tapi dengan lelang, siapa yang sanggup. Oh, masyarakat bilang nggak sanggup beli, gratis, ditulis di berita acara itu, dilelang hasilnya gratis. Harus begitu, itu aset negara, bukan pemberian kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan dipahami ya, lebih dan kurang nanti kita akan sharing tanya jawab. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Bapak Desa. Sama lengkap ya sebenarnya kalau kita benar-benar memperhatikan ada begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Kami butuhkan kepada 3 orang. Untuk sesi pertama, jika ada yang ingin bertanya silakan. Nama saya Pak Sabrul. Saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu bisa mengadakan satu penambahan. Maksudnya itu penambahan dari 400 bisa ke 500. Hanya bisa terjangkau dengan 50 rumah. Saya simpel aja Pak. Mungkin yang pertama mendaftar adalah saya. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ada tadi saya lupa menyampaikan polanya. Itu disepakati sistemnya daftar tunggu. Artinya siapa yang duluan meminta, dia yang diprioritaskan sekiranya PLTS belum mampu. Namun harus dipahamkan masyarakat bahwa ini akan disetujui pada waktunya. Misalnya dengan menambah baterai nanti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kota yang kita buka 50 rumah, tahu ada 60 misalnya, kita hitung lagi di sana. Kalau seandainya masih aman ditambah yang 10 lagi ya kita buka. Tapi kalau nggak aman, ada rekomendasi dari saya ke teknisi, ke Pak Kepala Kampung untuk misalnya, ini banyak opsinya. Di desa lain itu kemarin itu Sembali
terpaksa harus disetujui karena ngotot masyarakatnya itu. Akhirnya saya sampaikan, saldo saat ini berapa? Waktu kosong Pak, ada 3 juta katanya kan. Kalau saya beli SCC, dia kan kurangan di sana SCC, baterai oke. Oke, saya kirim SCC, tapi nanti diangsur ya, begitu. Jadi sudah. Dan sekarang minggu ini, bulan ini sudah ada wacana ke 1000-an mereka. Cepat mungkin. Jadi apapun persoalannya, tinggal dikomunikasikan, jangan terjadi konflik dengan masyarakat. Masyarakat minta. Tinggal lagi persoalan di Pak Lampung, bagaimana ketetapan harga, karena bagaimanapun sebelum mendaftar harus jelas angkanya kan. Nah kalau bisa ini diputuskan sekarang, jangan dibikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak terkait dengan penjelasan Bapak tadi. Yang pertama itu tadi kan ada kemungkinan PLTS ini bisa digratiskan dengan daya 100 watt. Dia bisa digratiskan tagihan hanya dengan dikasih daya 100 watt. Nah yang kedua, itu kan ada tadi bisa penambahan daya dari 400 ke 500 dengan kondisi baterai yang sekarang. Dan ada kemungkinan penambahan apabila kita melakukan pemasangan panel yang ada dan penambahan baterai minimal tadi 4 unit Pak ya. Bagaimana dengan menambah pelanggan baru Pak? Maksudnya apa dengan tidak menambah unit, tidak menambah daya dari 400 ke 500, kita bisa menambah pelanggan baru, maksudnya KWH baru, atau dengan menambah baterai kita baru bisa menambah pelanggan baru, karena ini terkait dengan pemasukan PLTS. Ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab. Jadi begini, sebenarnya tadi ada detailnya, tapi saya singkat saja. 50 rumah dari 400 ke 500 kan 100 watt. Oh, kali 50, 5.000. Kalau misalnya ada 2 hal, penambahan daya, permintaan sambungan baru, yang menjadi patokan itu tetap watt yang 5.000 ini. 5.000 watt standby sekarang dalam kondisi sebelum BMS 6 baterai masuk. Ya. Jadi ada 5.000 watt standby. Artinya kalau keputusan kita yang baru selesaikan dulu semua, kan tidak, masih banyak itu. 400 watt kan bisa belasan. Ada berapa rumah yang mau masuk lagi? Hah? 14 ya. Boleh berarti nanti mekanismenya adalah di saat ada perubahan daya itu ada pengukuran yang kami lakukan saya dan operator. Parameternya adalah jam berapa dia penuh, berapa tegangan di pagi hari, berapa total energi yang masuk. Nah nanti saya hitung, oh ini masih ada misalnya 1.000 lagi gitu kan. Itu saya sudah perhitungkan untuk safety pengamanan yang 30% untuk menjaga PLTS tidak mati di saat cuaca tidak baik. Ya, otomatis ya diserahkan ke pengurus. Berarti itu menjadi prioritas pertama misalnya. Sambung langsung sekarang, saya setuju kok, nggak apa-apa. Secara teknis saya setuju. Tapi kalau secara manajerial itu bagaimananya ya itu tergantung Pak Kepala Kampung ini. Gimana Pak? Boleh Pak, sambung aja semua. Cuman masalahnya meteran ini. Nah meteran, apakah masyarakat beli atau di pengadaan atau tunggu pengadaan tahun depan? Nah itu kan Pak Kepala Kampung yang memutuskan ini. Begini, saya sedikit nanya ke TNC.
karena kemarin Bapak ini yang datang ke sini untuk berita. Nah di situ kemarin kalau saya tidak salah ada 20 limited yang diperbaiki ya. Gagal 3. Apakah itu sudah ada yang bagus atau bagaimana? Nah kalau sudah ada yang bagus, ya kita koordinasi sama masyarakat dan juga mungkin ada pertanyaan saya sama masyarakat, tolong dijawab dan kita sepakati bersama. Kira-kira bagaimana menurut masyarakat? Yang pertama, pertanyaan saya cuma satu. Bagi masyarakat kemarin yang di Depok itu kan ada. Apakah sudah kita perbolehkan pemasangan tanpa peraturan yang awal kita pakai? Karena mungkin sudah lama juga ya Pak, mungkin Bapak tahu yang sudah di Bogor, karena namanya ini sama-sama untuk membangun desa supaya desa kita maju ataupun menjadi desa mandiri. Jadi itu mungkin Bapak-bapak bisa berpikir kemungkinan sudah yang berapa tahun atau sudah lebih 1 tahun atau 2 tahun kemarin terus itu ada sanksi. Nah, apa kita bisa ini pesankan? Lalu setelah dipesankan didapatkan sanksi. Kalau diulang, terulang lagi, selamanya tidak akan dipesankan. Jadi itu tolong kita diskusikan sama-sama. Jangan nanti bilang lagi, kenapa begitu? Kalau kemarin sudah pusatnya, ada yang tahan. Nah, dan juga mungkin saya tahu ada yang diputus, ada yang sudah bayar, mungkin tidak terpasang atau bagaimana, itu pun yang kemarin saya belum tahu. Jadi yang sekarang ini yang saya tanyakan, apakah mereka yang sudah diputus itu kita bisa rasakan supaya menambah penghasilan ke kampung kita dan juga mempermudah untuk membeli alat yang kita butuhkan supaya kita mungkin mencapai dana yang 800 nanti menjadi 1.000 dengan nanti tarif juga itu berbeda. Jadi semuanya di sisi juga saya tidak mau menambah lagi. Siapa yang mau menambah? Berarti dia menambah daya, menambah biaya. Nah nanti itu masalah penambahan itu per 100 bayarnya berapa? Kita perlu sepakat juga. Yang nanti juga berpendapat memutus sendiri tanpa melalui musyawarah dulu 100 itu seperti berapa bayarnya? Begitu dia. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan lagi siapa mau diskusi sama Bapak. Jadi nanti yang untuk limiter itu kalau nggak salah hanya gagal 3 kemarin ya. Jadi semua yang rusak itu Pak selamat kecuali 3. Artinya itu bisa dipakai. Berarti 17 ya, yang bagus. Ya, 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membahas tadi tentang penambahan Pak ya. Kemarin kan ada beberapa rumah itu aktivitasnya memang kita larang, yaitu menjebol kan. Nah tapi sudah kita beri sanksi karena tujuan kita di sini PLTS ini untuk menarik pelanggan. Harapannya yang kemarin itu kita beri saja Pak, kita pasangkan kembali itu. Dan perlu juga kita tekankan sekali lagi bahwa pembobolan ini jangan sampai terjadi berulang lagi. Artinya mungkin pemerintah itu kasih sanksi seberat-beratnya. Mungkin itu saja Pak. Itulah makanya saya tadi kan melempar pertanyaan sama Bapak yang ada di sini, istilahnya itu kesepakatan kita bersama untuk apakah kita bisa pasangkan kembali yang sudah tahu kemarin dia mencuri ataupun menjual bahasanya
apakah kita pasangkan sekarang ini atau bagaimana menurut bapak-bapak yang ada di sini? Pak, silakan. Saudara Kasmiran. Kalau disambungkan minta perjanjian di atas materai misalnya. Bagaimana saudara? Silakan Pak Kasmiran, tolong kasih sama Pak Sumari. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Kasmiran. Saya juga sebagai warga Kampung Balikuku ingin menambahkan sedikit atau memberikan masukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kampung tadi. Artinya dikembalikan lagi ke warga, apakah memang disetujui. Yang kalau dilihat kemarin itu ada beberapa pelanggan, artinya yang dicopot limiternya Pak ya. Ya kalau bagi saya pribadi, dengan adanya kita ingin menambah pelanggan, alangkah bagusnya itu memang dipasangkan karena sesuai target dan kapasitas Pak ya. Kapasitas baterai sekarang ini kan ada berapa tadi itu yang boleh dipasangkan. Untuk selanjutnya, apabila terpasang, artinya tidak muncul rancu ataupun kebingungan kita, dalam artian sesuai apa yang tadi disampaikan sama Pak Kampung, kita membuat aturan terbaru. Artinya aturan yang tahun lalu yang lewat itu kemungkinan ada yang dianggap belum pas begitu. Jadi kita buat aturan yang terbaru Pak, sehingga tidak ada lagi terjadi kecemburuan, artinya kecemburuan sosial. Kenapa si A begini, kenapa si B begini. Jadi alangkah bagusnya kita buat aturan yang baru, yang memang bisa relevan, yang bisa menjadi acuan kita ke depan, supaya bisa disepakati bersama, sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Jadi tidak ada lagi katanya, tidak perlu kita ungkit yang masa lalu. Keinginan kita ini kan ingin memperbaiki, ingin memajukan kampung kita. Jadi dengan adanya kesepakatan sekarang ini, kalau bagi saya pribadi, artinya yang sudah kena denda kemarin dan dia sudah melaksanakan denda tersebut atau bagaimana, kalau bagi saya pribadi, alangkah bagusnya boleh dipasangkan juga terlebih dahulu. Adapun terkait dengan itu, kalau memang masih daya itu berlebih, ya saya pribadi Pak, mungkin saya juga pendaftar yang ketiga atau yang keempat untuk menambah daya tersebut. Dengan catatan, artinya pembayarannya beda dengan yang sudah ditetapkan, yang disubsidi Pak. Saya sangat setuju sekali. Karena apa? Saya sangat membutuhkan. Karena kami ada kaitannya dengan charter pencasan laptop Pak. Karena kami adalah dari seorang tenaga pendidik. Jadi ada hubungannya dengan daya tersebut, ingin ada penambahan. Mungkin itu saja Pak, masukan dari kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Berarti tarifnya aja disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Di mana? Anunya. Terkait dengan penambahan daya, ini kalau saya usul sebagai masyarakat Kampung Balikuku, itu Pak, kalau bisa daya itu istilahnya itu harus dipatok lah. Karena kalau mengingat seperti keinginan Pak Kasmiran ingin menambah daya, saya rasa siapapun yang punya, katakanlah istilahnya punya kelebihan, mungkin bisa memasang sampai 1000 atau bahkan lebih. Jadi kalau usulan saya itu kalau bisa kita pakailah patokan yang dulu itu dengan setara itu 600, karena mungkin masyarakat lain itu mungkin mau memasang juga. Karena istilahnya itu kalau memang ada yang pingin lebih dari situ, mungkin siapa saja yang punya katakanlah usaha berlebih, mungkin dia bahkan sampai 2000 dia bisa pasang. Dan kalau memang masyarakat yang lain ini tidak ngambil sampai 600 watt, ya mungkin ya bagaimana pengaturannya, apakah bisa dilempar sama yang lain atau bagaimana. Cuman kalau saran saya itu lebih bagusnya dipatok aja Pak. Mungkin hanya itu usulan dari saya Pak.
yang sekarang kan kita kan sudah pertukaran kita ini kan 400 ya. Jadi itu sudah bayarnya 30, termasuk sudah ada subsidi 100 kan. Jadi itu kemarin hitungannya itu mungkin persentasenya mungkin 10.000 gitu lah. Jadi kalau kita istilahnya memantau kembali ke 600, berarti dari yang 30 tadi kita sudah mulai pasang harga. Iya, 200 ya. Dari selain itu mungkin ada yang tak ngambil, bisa yang lain ngambil. Ya. Nah, dan ini juga makanya tadi di situ ada kelebihan 5.000 ya. Nah, jadi saya mohon maaf dulu, masalah pendaftaran tadi Pak Satu sama Pak Sembilan ataupun sama yang lain kami terima. Istilahnya yang penting menurut saya, apakah kita pasangkan dulu yang belum terpasang, nanti ada sisa dari situ baru kita hitung. Artinya bulan depan Keputusan bagaimana Bapak? Mungkin juga saya bisa tambahkan dari Bapak, kan Bapak yang tahu nanti keperluannya berapa atau bedanya berapa. Jadi saya jelaskan kembali, patokannya kita itu sebenarnya energi yang bisa disediakan oleh PLTS aman diberikan untuk terjaminnya 24 jam walaupun cuaca agak baik. Jadi angka sementara karena itu kan harus dilakukan evaluasi. Misalnya kemarin itu pengukuran saya itu 3 hari berturut-turut itu berkisar di angka 5.000-an. Nah, jadi 5.000 watt ini kalau kita opsinya diberikan kepada tambah daya mau 400 ke 500 atau ke 600 itu kan keputusan. Tapi intinya tetap patokan 5.000 ini, Pak. Selain daripada itu tentu ada tadi yang belum disambungkan. Berarti kan dikasih dia 400 watt itu. 400 watt kalau 10 kan 4.000. Artinya mungkin 5.000 itu habis di situ. Namun kalau setiap ada perubahan, maka evaluasi kami, saya bersama operator itu di akhir bulan depan, jadi bulan Oktober. Berapakah sisanya gitu? Apakah ada lagi misalnya 1.000, 2.000 gitu kan? Karena perilaku masyarakat itu harus dikasih dulu perubahannya, baru bisa dideteksi. Tidak bisa kita menghitung di saat daya ini belum diberikan. Nah, jadi itu selalu berlanjut sampai nanti persoalan, kalau menurut saya jangan ke 600 dulu, kita ke 500 dulu, toh nanti ke depan bisa diubah. Jadi ini fleksibel. Kalau masyarakat misalnya nanti kita udah sampai ke 800 misalnya kan, di tahun depan misalnya sudah terbuka kuota 800, akan tetapi dia mau turun ke 400, nggak apa-apa. Jadi kita berikan kebebasan kepada masyarakat, karena itu boleh. Ya, jadi itu masalah teknis saja. Yang jelas berarti adalah sekarang yang kita lakukan kalau keputusan harganya belum ada, itu adalah siapa yang ingin nambah daftarkan, berapa dia minta, nanti kita cek kemampuannya. Dan itu kita lakukan berlanjut terus, karena dengan begitu nanti kan saldonya kan semakin naik itu. Nah, kita gunakan untuk belanja aset, nambah baterai, dan saya siap bantu, termasuk limiter baru juga saya bisa kirim. Apapun yang berkaitan dengan PLTS saya bantu. Tapi kalau bisa mandiri ya silakan, nggak apa-apa. Jadi kuncinya adalah kita harus menghitung. Nah, berarti kan operator bukan saya nggak percaya dengan operator, tidak. Akan tetapi dia akan saya latih caranya. Karena ilmunya tidak akan mungkin saat ini saya sampaikan dia lengket langsung, enggak. Dia harus bulan depan dia ukur lagi, akhirnya mandiri sendiri. Jadi itulah janji saya dengan kementerian, kemandirian itu dalam tata kelola, dalam hal teknis dan biaya. Jadi kalau masyarakat tahu bahwa ini kita tidak menabung, tetapi kita berinvestasi terus, berapapun iurannya masyarakat siap sebenarnya.
ada satu di Sulawesi itu keluar bahasanya waktu itu karena sudah mengadu ke PLN kemana-mana, nggak ada, 2 tahun mereka tidak ada listrik Pak. Akhirnya muncul kata-kata berapapun tarifnya sama pun dengan PLN akan kami bayar kalau LTS-nya bisa diselamatkan. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman investor yang punya baterai, yang apa itu, yang ngambil barang bekas, baterai bekas, tapi semua itu pakai berita acara. Ada keputusan rapat masyarakat, ada berita acara penukaran baterai. Saya jual baterai waktu itu kalau nggak salah 160 juta. Saya ganti, kekurangan uangnya 75 juta, itu diangsur sampai 2 tahun. Jadi persoalan itu cukup kami-kami lah yang memikirkan, pengelola, operator, kalau keputusan di masyarakat bagaimana menjalankan aturan saja gitu kan. Yang penting kebutuhan masyarakat kami siap penuhi. Ya, kita punya cita-cita tapi tidak bisa langsung ke 600 Pak. Kalau 600 nanti kan banyak yang minta ini kan tak terpenuhi. Jadi ada pertimbangan itu. Mohon bersabar. Kemungkinannya nggak lama. Yang jelas ini kalau sudah datang PMS baru nih ada 6 lagi, itu saya katakan 100, artinya 10.000. Saat ini 5.000 standby bisa diberikan, sambungan baru misalnya. Penambahan daya kita mulai bulan depan. Tapi daftarnya siapa yang menunggu, yang meminta, ya namanya daftar tunggu tentu yang lebih duluan yang disetujui itu. Nah, target kita tentu adalah menyetujui semuanya. Ya. Jadi itu nggak usah khawatir, yang penting daftar saja, karena kemungkinannya 2 minggu lagi yang tadinya 5.000 menjadi 10.000. Ya. Bertahap aja. Jadi keputusan yang tadi kita sudah dilihatkan, yang sudah ada ibaratkan dapat sanksi dan hubungan mereka yang mencuri kemarin sudah beberapa tahun juga sudah tersangka, itu sudah ditersangkanya. Kita bisa pasangkan, cuman kalau bisa kita buat aturan yang baru Pak. Maksudnya aturan yang baru Dirubah terus. Oh, maksudnya dia pakai Surat perjanjian aja. surat pernyataan itu, maksudnya apabila akan diulangi lagi maka seumur hidup tidak disahkan. Iya semuanya. Iya. Mungkin maksudnya perdes mungkin. Mungkin peraturan desa. Keputusan peraturan. Mau swasta, mau keluarga, kita harus benar-benar. Iya betul itu. Tidak ada perbedaan Pak keluarga sama harus sama. Aturan baru persen. Sudah. Nanti itu Pak nanti dulu kita dapat ini Pak kita bahas. Pertama, ini kita hanya membahas untuk masalah dari teknisi dulu penyampaiannya bahwa alhamdulillah lampu kita sudah bisa siap malam, tergantung iritnya kita memakai, gitu ya Pak. Siapa yang boros, ya mungkin sampai pagi. Kadang. Jadi yang intinya sudah siap malam bisa. Jadi sudah disepakati Pak ya, yang kemarin tidak bisa kesana. Oke, ya. Itulah saya kebetulan juga ada Bapak. Oh enggak, ini yang kondisi pemakaian sekarang Pak. Berarti pengukuran sekarang itu yang dipakai oleh masyarakat, sisanya Yang ditelepon teknisi yang tahu berapa rumah? berapa rumah Pak yang dicoba kemarin yang mencuri listrik? 5. Terus Yang baru? Jadi jumlah tadi 14 tadi sudah termasuk belum ya. Oh udah cukup ya? Cukup Pak. Stoknya cukup, stok kilometer kita cukup. Ayo. Jadi program penambahan daya nanti gini aja, kita tunggu BMS 6 baterai ini yang belum terpasang. Ya.
Kita tunggu, artinya mendaftar boleh sekarang, tapi kita setujui untuk tanggal 1 November. Yang terhitung pembayaran penyambungan awal bulan Oktober itu adalah yang belum rumahnya belum ada limiter sama yang diputus. Jadi sudah clear ya bahwa 5.000 ini kita berikan ke mereka dulu, dan penambahan daya itu nanti kita hitung kembali setelah terjadi perubahan. Jadi memang metodenya memang ilmu pasti di sini nggak masuk. Misalnya kapasitas sekian, tapi kita hanya bisa menghitung pendekatan. Tetapi kalau pastinya itu kita harus ukur berapa energi yang masuk, berapa yang keluar, berapa baterai di pagi hari. Maka kita mengikuti data realnya. Karena apa? Karena modul itu semakin tahun semakin menurun. Jadi kalau kita pakai ukuran KWP itu nggak masuk. Nah, jadi kita hitung berdasarkan pengukuran. Nah, kapan pengukurannya? Setelah perubahan. Misalnya perubahan itu adalah di awal bulan besok kan, nambah 5.000 itu. Jadi di 5.000 ini terjadilah penggunaan selama 3 minggu katakan, maka minggu terakhir kita lakukan pengukuran saya bersama operator, nanti saya hitung. Karena saya juga harus hati-hati menghitungnya, jangan tekor. Kalau tekor nanti yang tadinya aman di masyarakat jadi ribut. Nggak mungkin kita nurunkan lagi tuh. Kita sudah kasih lebih, tahu oh nggak jadi tarik lagi, misalnya gitu, itu nggak profesional. Jadi harus betul-betul kita hati-hati untuk menetapkan itu. Dan saya berjanji memang untuk PLTS ini satu bulan ke depan itu secara periodik harus diawasi. Saya akan awasi operator, akan saya tanya teknisnya nanti apakah sama dengan yang kemarin setelah diperbaiki. Dan tiap bulan sebenarnya ada laporan ke saya. Kenapa? Karena saya berdasarkan laporan itu nanti saya tahu kapan PLTS itu akan mundur hidupnya. Dia kan nanti LVD kalau seandainya sudah tidak terpenuhi rencana target kita tadi, maka dia LVD akan matikan mungkin mulai pukul 6. Sebulan berikutnya pukul 5 misalnya. 3 bulan setelahnya mundur sampai ke pukul 12 itu biasanya makan waktu 6 bulan. Nah, 12 sampai pukul 12 itu keputusannya sudah harus diperbaiki lagi. Artinya sebelum ini terjadi seperti itu, 6 bulan sebelum kejadian kami sudah bisa melaporkan itu kepada desa, kepada kampung. Apa tindak lanjutnya itu? Oh ini kita punya saldo ini, kita beli baterai lagi misalnya begitu. Jadi itu masalah yang tidak perlu dirapatkan di masyarakat. Cukup kebijakan saja bahwa masyarakat setuju bahwa pengelola PLTS berinvestasi tiap tahun. Itu aja catatan saya, Pak. Jadi nggak boleh menabung. Uang itu gunanya untuk itu. Kalau tidak dilakukan justru berbahaya. Kenapa? Kerusakan PLTS itu landai. Ibarat gelombang ya, dia menurun agak surut itu pelan. Tapi di saat misalnya sudah 6 bulan itu curam. Jadi kalau di tepi pantai itu udah kayak tebing gitu kan. Nah, begitulah kejadiannya kalau PLTS dibiarkan. Tapi kita sudah tahu ini 6 bulan. Tapi masyarakat belum terganggu. Artinya 24 jamnya itu masih aman. Kadang-kadang dia mati mungkin cuaca yang tidak baik. Ya kan? Tadinya tidak baik, tidak mati. Sekarang sudah mati. Tapi 6 bulan ini kalau cerah pasti 24 jam. Nah itu, jadi sudah ada identifikasi dini bahwa PLTS ini akan bermasalah nanti. Nah begitulah kita akan merawat PLTS itu berlanjut terus. Jadi yang kita utamakan adalah pelayanan per masyarakat. PLTS tidak boleh mati. Kapan kita mengambil tindakan? Di saat terdeteksi hal seperti itu. Jadi nanti itu kan teknis itu. Saya minta operator ukur arus. Wah ini dari sekian nih ada muncul kerusakan baru baterai 2 misalnya gitu. Kalau selagi aman, biar aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah banyak, biasanya kalau sudah 6 sampai 10 misalnya,
pengaruhnya adalah LVD nanti akan mundur menghidupkan PLTS itu mulai dari pagi. Nah, itu baru ketahuan sama masyarakat bahwa ada masalah di sana. Tapi sebenarnya kami sudah tahu masalahnya gitu. Tinggal keputusannya itu tidak perlu minta persetujuan masyarakat. Yang minta persetujuan masyarakat sekarang adalah bahwa pengelola PLTS siap belanja aset. Setuju tidak? Nah, itu. Jadi itu Pak keputusannya. Kalau persoalannya desa lain itu persoalan lain. Itu jangka panjang. Artinya kita mau cepat nih, lambat kali nih sampai 1000-an gitu kan. Jangan-jangan Pak Kepala Kampung, ini kita anggarkan tambah baterai lagi nih. Misalnya kan, nanti bisa ke 1000 langsung. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan PLTS kita aman ya. Aman sampai kapan. Amin. Dan juga mungkin ini saya minta maaf kalau memang istilahnya Bapak buru-buru untuk penambahan daya. Siapa tahu ada yang jadi donatur dulu karena uangnya kan harus kembali juga. Ya, bisa kerjasama. Bisa istilahnya kayak pemain maaf saja Pak Safir atau Pak Safir untuk beli baterai dulu. Jadi istilahnya nanti yang untuk Pak Safir harganya. Atau digratiskan iurannya Pak, bisa. Ah ya kan? Biaya itu. Bisa, kalau memang percepat Pak. Bisa. Insyaallah. Ya mudah-mudahan biar kita tidak ada gangguan mudah-mudahan. Jadi gunanya itu Pak, maaf saja sama bapak-bapak, yang pembayaran yang masuk ke kampung itu gunanya untuk aktivitas juga kita, bukan untuk siapa dan untuk ini apa operator. Setelah keluar dari operator, nah itulah nanti yang kita kumpul untuk belanjakan yang kita perlukan yang begitu. Jadi uangnya itu aja bertanya. Jadi makanya setiap pekerjaan sepertinya itu bayangkan dari bapak-bapak yang bersama. Karena bapak-bapak aslinya. Jadi bapak yang salah paham. Kita yang mengatakan bukan siapa. Mungkin itu aja untuk penyampaian saya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Pak Kampung tadi. Seperti contoh, katakan saya memiliki dua rumah lah katakan. Meskipun saya belum punya rumah ini, saya 2 rumah. Kemudian 2 rumah itu artinya daya tadi ada 600, itu yang aturan kemarin 600. Rumah yang satu 600, yang keduanya 600 juga. Lalu kemudian rumah yang kedua ini saya yang nempati. Di rumah yang pertama tadi itu 600, artinya mungkin dayanya berlebih. Saya silang artinya saya tarik, saya ambil 200, saya tambahkan ke 600 yang saya tempati menjadi 800. Nah, begitu. Jadi yang di rumah yang satu 400, tetapi bayarnya tadi katanya Pak Kampung itu tetap sama saja karena punya saya sendiri, tetap saya bayarkan dua-dua, begitu maksudnya. Lalu kemudian pertanyaan Pak RT tadi itu katanya apakah masih diberlakukan subsidi silang. Nah, itu tadi dengan penjelasannya Pak Kampung, itulah tadi yang namanya subsidi silang. Untuk aturan yang terbaru, siapa yang mau menambah daya kalau memang artinya sudah terpenuhi baterainya, apa maksudnya gimana di PLTS tadi itu dipersilahkan bagi yang mau. Itulah yang mengganti subsidi silang. Sebetulnya bunyinya mungkin kurang lebih begitu Pak ya. Jadi sehingga yang subsidi silang tadi itu ada keterkaitan gitu maksudnya gitu. Jadi memang tetap ada itu tadi dengan adanya penambahan siapa yang mau nambah, tapi dengan ada ketentuan aturan yang tertentu, mungkin pembayarannya mungkin lebih naik lagi begitu. Jadi gitu, ada beberapa subsidi silang salah persepsi ya. Jadi kita bicara subsidi silang itu tadi sebenarnya begini, di 400 watt ini ada subsidi 100 watt, gitu. Itu yang disubsidi sebenarnya ditutupi dari yang besar, daya besar. Nah, misalnya begini, ada satu desa itu di Kapupaten kemarin diambil keputusan, nah daya sampai 500 watt itu nilainya 10.000 per 100 watt.
Dari 500 sampai 800 itu 15.400 Pak. Jadi yang dihitung hanya tambahan aja. Nah, jadi bisa juga kita terapkan itu nanti. Jadi nanti menyilang ya, yang banyak pakai watt nanti, yang sampai 800 atau 1000 itu kan agak mahal bayarnya. Dia mensubsidi untuk yang tidak mampu. Kalau dirata-ratakan sebenarnya tidak gratis. Istilah subsidi itu kan tidak gratis sebenarnya, pakai uang menutupinya tuh. Nah itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan subsidi silang. Tapi kalau yang tadi saya kira simpel saja, kan kita sudah nggak sama dengan kemarin, artinya bebas. Kalau kemarin kan nggak boleh 600, 800 kan, berarti 400 satu, 800 satu kan gitu Pak ya. Itu yang dikatakan subsidi silang. Tapi kalau besok nggak perlu itu. Artinya kan opsi 400 ada, 800 ada, 1000 watt pun ada. Tinggal ikuti aja itu. Berarti otomatis masuk ke non subsidi gitu. Saya kira itu Pak. Dia sebenarnya kalau diterapkan aturan kita beda-beda watt ini dengan beda tarif, itu nanti sama aja angkanya ketemu. Di pembukuan susahnya nanti. Oh gitu. Angka pembayarannya yang kurang nggak dikurangi pembayarannya. Yang juga yang mana bisa Kalau saya kan hitungannya berapa energi yang keluar asal tidak mencuri aja. Sesuai angkanya itu apakah 200, 300. Tapi totalnya yang saya minta ke operator berapa totalnya? Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Harisman juga, terus Bapak-Bapak juga sudah bertanya. Saya harapkan dan kita harapkan semua apa yang telah kita dapatkan dari ruangan ini semoga bisa kita sampaikan kepada tetangga kita yang tidak bisa hadir. Kalau saya bilang ini kabar bahagia sebenarnya. Jadi apa yang harus kita ingatkan yang kita dapat di sini kita sampaikan kepada sehingga saudara-saudara kita yang tidak tahu keadaan kita seperti apa, terus kedepannya kita akan melakukan apa, sehingga ini bisa jadi perhatian kita semua untuk PLTS kita lebih baik, untuk kampung kita lebih baik. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sosialisasi pengelolaan PLTS hari ini saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Boleh. Saya pamit besok pagi. Iya, berangkat besok pagi. Ya, besok pagi saya berangkat. Iya. Kita komunikasi terus nanti. Aman itu. Ya. Kampung. Malu kan kalau kelahi tuh. Jadi apa? Ini